Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gaf di Halo Morowali, dan kali ini kita berada di program acara Tokoh Bicara, di mana pada saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Haji Muhammad Daming. Apa kabar Pak? Baik, Sehat? sehat, alhamdulillah. Jadi beliau ini, saya yakin semua warga Morowali sudah mengenal beliau. Beliau adalah mantan kepala pertanahan, Pak ya? Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali. Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali. Dan saat ini beliau aktif di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Pak Daming, jadi kepala Badan Pertanahan, kepala Kantor Pertanahan dari tahun berapa ke tahun berapa? Kalau saya di Morowali ini sejak dimekarkan, ini masih berkantor orang di Konodale, saya sudah di Morowali ini. Nah, tahun 2003 setelah di Bungku Ya. sampai 2011, Ya. jadi saya cukup lama mengabdi di Morowali ini sebagai kepala Pertanahan Kabupaten Morowali. Terakhir tahun berapa Pak Daming? Tahun 2011. Itu pensiun juga sudah. Saya bergeser waktu mutasi ke Poso dan seterusnya ke Mamuju, dan pensiun di sana tepatnya 1 Januari 2017. Dia 2017 pensiunnya. Pensiun, baru balik lagi ke sini. Luar biasa. Setelah pensiun apa kegiatan? Ya, kegiatan saya itu ya itu banyak, jadi itu tadi salah satunya bahwa kami di Partai Kebangkitan Bangsa sebagai ketua dulu sebagai ketua Dewan Suro PKB. Ya. Nah, seterusnya ya itu mengurus keagamaan. Kalau ngurus agama ini dari dulu itu di Lala, saya juga jadi ketua pembangunan masjid di situ, termasuk di Kelurahan Bungi. Nah, ini di belakang Masjid Al-Wasilah, di belakang pasar, kami juga yang merintis itu. Siap. Pak Daming juga dikenal sebagai seorang tokoh Sulawesi Selatan di Kabupaten Morowali. Betul Pak ya? Ada betul, karena kita ini ya dulu ini namanya kita yang baru ya apa ya, artinya kita yang merintis, termasuk perintis ke Morowali ini. Jadi waktu itu kami bersama-sama dengan Haji Asri, barangkali kalau lebih dikenal sebagai yang punya perusahaan Adi Putra ya. Oh, yang di Betelem ya? Nah, Betelem itu. Kami sama-sama dulu waktu beliau masih di sini sama merintis itu. Iya. Berkurang keluarga Sulawesi Selatan. Dengan almarhum istrinya Dr. Dudin itu, Ibu Fat. Ya, kita tahu persis ini bahwa bagaimana kita hidup di Morowali ini. Iya. Seperti itu Pak. Ini kita menghadapi pemilihan bupati Pak. Iya. 27 November 2024. Pilkada akan berlangsung, dan sekarang ini prosesnya sementara berjalan. Insya Allah. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama. Nah, kalau menurut Pak Daming, sosok seperti apa yang tepatnya memimpin Morowali ini 5 tahun? Iya. Jadi tentunya, jadi mungkin saya bercerita dari awal ya. Iya. Bahwa karena memang saya tadi dikatakan bahwa saya itu di Ketua Dewan Suro PKB. Pada saat yang saya dengar, yang saya tahu itu pertama kali yang melamar ke PKB waktu itu adalah Pak Abdul Rahman Shah Ismail. Nah, kalau Pak Rahman ini kan kebetulan, yang kita kenal dengan PJ ya, karena pernah boleh menjabat. Saya kan mengetahui bahwa beliau ini yang pertama, saya tahu bahwa latar pendidikannya itu kan dari S1, S2 dan sebagainya cukup. Yang pertama. Terus yang kedua, dia punya pengalaman kerja yang saya tahu pernah di Poso tugas, pernah di provinsi, pernah di Morowali, dan jabatan yang dia pernah bertugas itu, yang pertama pernah di Dinas Kehutanan, pernah di Pertambangan, pernah di Dinas Perumahan, jadi tata ruang ya.
Nah, jadi banyak sekali pengalaman kerja beliau jadi cukup pengalaman lah. Nah, pada saat kami ditelepon dari pengusaha waktu itu Ibu Nur Sabah sebagai ketua PKB Morowali, Ya. bahwa beliau ini ada mendaftar merapat sama kita. Di waktu itu saya tidak lama berpikir, karena itu tadi saya memang tahu beliau latar belakang pendidikannya cukup, pengalamannya juga cukup. Saya bilang, sudah Bismillah saja. Nah, artinya itulah pilihan yang paling tepat, karena kita sendiri mengetahui ya, artinya sebagai orang Islam, nah, dalam salah satu hadisnya itu mengatakan bahwa dalam sesuatu pekerjaan itu, atau katakanlah tadi ini, karena kita mencari pemimpin, carilah yang ahlinya. Karena kapan kita memilih bukan ahlinya, ya Tunggu kehancurannya. Untuk itu. Jadi Pak Dami melihat bahwa latar belakang pendidikan dari Pak Rahman Shah Ismail, kemudian latar belakang pengalaman Pak Rahman Shah Ismail selama ini di birokrasi, itu cukup mumpuni untuk bisa memimpin Morowali. Dari 4 calon ini, beliau lah yang paling memenuhi syarat. Karena kita, artinya sebagai, kita ini kan, daerah kita kebetulan ditunjuk negara ya. Jadi sebagai program nasional ya. Nah, dengan adanya industri tambang nikel di Morowali. Nah, di situ namanya tambang nikel ini kan bersentuhan dengan aturan kehutanan, aturan pertambangan, tata ruang, lingkungan hidup. Kapan kita tidak menguasai? Tunggulah hancuran. Jadi harus paham. Ini hadis yang menyangkut sama kita. Jadi apa lagi kita? Jadi tidak perlu lagi diragukan bahwa beliau yang paling tepat. Dan ini tadi saya selama saya kenal beliau ini, itu kan saya lihat kalau ada sesuatu apa ya, cepat sekali mengambil kesimpulan. Geraknya cepat ya, responnya geraknya cepat. Ya tentu orang-orang yang gerak pada saat dia menjabat sebagai pejabat, tentu tidak segampang itu tidak mengambil keputusan, kesimpulan kalau memang tidak tahu. Justru karena beliau menguasai aturan, dia tahu karena pengalamannya, ya cepat bergerak. Tapi coba kalau aturan pejabat-pejabat yang tidak mengerti aturan. Wah, tunggu dulu, kita rapat dulu. Ini loh kan konsultasi dengan kepala dinas, kepala bidang. Karena namanya program ini, kalipun itu barang kita gunakan semua anggarannya, tapi tidak sesuai aturannya, itu juga bisa dianggap korupsi. Akhirnya kan lambat. Tapi kapan kita memilih pemimpin yang menguasai aturan dan pengalamannya cukup, cepat itu. Karena dia tidak ragu lagi. Oh begini, saya tahu aturannya begini, cepat. Contoh kasus. Yang saya tahu, artinya ini barang, mohon maaf ini. Kebetulan waktu itu, Pak Hedun Sen sampai kepada saya. Pak Daming, minta tolong, ini Kota Bungku jangan jadikan kota tua. Karena kebetulan itu kantor bupati ada di Bente. Saya bilang tidak susah itu Pak. Pak Rusen orang tua kita ya tentu saya sampaikan tidak susah. Dia bilang bagaimana caranya Pak? Kita adakan penataan ruang, penataan kota supaya kota ini nyambung dari Bungku sampai ke Bente. Bagaimana caranya? Kita adakan penataan, kita bikin jalan. Kalau begitu Pak Dami, tolong. Di waktu itu melalui periode waktu itu karena di masih sekda, ya bikin SK-nya itu. Penataan kota mulai dari Bahomohon itu, Bente sampai di Naka. Nah, tahap awal waktu itu untuk untuk kami laksanakan sesuai yang perintah Pak Heri Dunsen waktu itu. Pada saat dia bilang begini Pak Dami. Itu pasar kita yang ada di sana di pinggir laut, yang sekarang di tempat Garang Serbaguna, itu sudah mau dipindah. Nah, pindah yang pasar sekarang. Itu tahun berapa itu dulu? Sekitar 2007, 2006 ya, 2007. Nah, terus begini, itu pasar ini kan cuma satu jalan porsi itu saja. Itu kumuh Pak Dami, itu kan namanya pasar harus dikelilingi jalan. Itu solusinya, kita adakan penataan, kita bikin jalan, tidak ada kumuh. Nah, tapi apa dia bilang? Tidak ada uang Pak Dami.
Saya bilang kalau ada uangnya kan ada jalan keluarnya. Ada namanya konsolidasi penataan kota. Itu gotong royong. Jadi situ yang gotong royong itu ya kita gotong royong artinya kerjasama. Yang pertama pemerintah daerah, yang kedua BPN, yang ketiga masyarakat. Betul. Ya caranya bagaimana? Diminta keikhlasannya masyarakat menyumbahkan tanahnya untuk dibikin jalannya. Termasuk fasilitas umum di dalamnya. Umpamanya jadi ya contoh, kita minta persen itu kita bikin umpamanya ada untuk lokasi masjid, ada untuk lokasi pasar, ada untuk lokasi pemotongan hewan, ada kantor KUA, ada untuk rumah ya, dinas, ada untuk polsek dan sebagainya. Nah, waktu itu kami adakan sosialisasi, nyambunglah sosialisasi tadi sampai selesai. Dibukalah jalan ini tadi di tahap awal itu. Dan kita sekarang alhamdulillah kita nikmati. Betul. Nah, Pak, itu masjid, ada sekolahnya itu sekarang sudah ada sekolah berdiri di Lora 16 itu. Ini lokasi depan kuburan ini itu lokasi polisi. Ada kantor KUA. Betul. Nah, itu sisa dari jalan itu. Ya sumbangan masyarakat 30%. Nah, itu tadi keuntungan dia. Ya ini barang berlanjut sampai perkantoran itu. Begitu juga konsepnya itu. Bahwa nih, jadi perkantoran jalan-jalan itu ya. Puluhan tahun itu tidak berkelanjutan ya, diam. Iya, betul. Diam itu. Lengkap itu sudah ada petanya, masyarakat sudah terima sertifikatnya, tapi jalan-jalan tidak dibuka. Itu mandat, diam. Sempat waktu itu saya ketemu dengan beliau, Pak Rahman Shah, pada saat bercerita mengenai tadi itu mulai apa ya, setelah didukung dari PKB. Nah, saya bertiga dengan ketua PKB Ortibu Nur Sabah. Kebetulan itu memang apa? Saya memang rencanakan untuk membicarakan itu sama Pak Ramansa itu tadi penataan kota yang mandek itu sudah lebih 10 tahun. Betul. Jadi ketemu dengan Pak Rahmansa, apa yang dibahas waktu itu? Saat itu yang saya ingat waktu itu, kan saya bawa itu peta. Dia bilang, apa ini Pak Daiming? Saya bilang, ini adalah peta penataan kota yang mandek, tidak pernah dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Dia buka-buka. Dia bilang, kalau bisa Pak Daiming saya minta ini. Saya bilang, ini tim arsip saya Pak. Nanti itu kan di BPN lengkapnya. Nah, dia bilang, kalau ini saya minta saya Pak Daiming. Nah, tapi saya kurang tahu juga bagaimana. Karena tidak lama setelah diambil peta itu, ternyata itu barang dikerja. Dikerja ini yang saya lihat itu mulai dari pasar sampai di alun-alun itu depan Rujak. Mungkin itulah yang yang Bapak bilang tadi soal gerak cepat seorang Pak Rahman. Barang itu yang saya maksud itu barangkali. Itu satu. Jadi tidak banyak bicara, eksekusi. Bahkan ada lagi satu hal yang saya tidak tahu. Bahkan pada saat beliau belusukan ke pasar. Nah, saya bercerita itu orang di pasar bilang begini. Saya bilang begini Pak. Ada juga program ini yang saya tahu itu dulu tempat pelelangan ikan di belakang pasar. Ya, TPI. TPI itu dibikin di situ. Saya tak persis karena saya pelakunya. Nah, cuma waktu itu mohon maaf, saya kan tidak tahu di situ persis bahwa tidak pernah saya perhatikan bahwa di situ dangkal. Ya, dangkal betul. Nah, pada saat para masa belusukan di pasar sampaikan gitu. Nah, itu dulu Pak Bupati itu karena dangkal nggak bisa masuk kan kapal. Gimana? Padahal saya sudah kerja itu. Wih, begitu selesai itu besoknya saya pilih, wih, betul sudah digale. Jadi kapal sudah masuk sekarang. Oh, sudah bisa? Sudah bisa masuk. Jadi TPI, tempat pelelangan ikan yang dulunya katanya dangkal, tidak bisa sandar kapal, sekarang sudah bisa? Sudah bisa, beliau yang kerjakan. Pak Rahman Shah Ismail yang kerjakan. Dan itu baru saya tidak tahu. Nah coba, ini dekat berapa ratus meter dari rumah ini. Iya. Nah itu saya menerangkan bahwa beliau ini cepat ya kerja. Dan banyak lagi ya. Kalau Pak Rahman Shah ini bukan cuma itu. Beliau ini kan saya tahu kan orang Bungku. Tetapi dia kan mengabdi di luar. Betul. Tapi saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau itu mencintai dia punya tanah air. Ya. Artinya begini. Yang pertama saya tahu itu,
bahwa dia mencintai dia punya tanah air ini, itu dia bangun, keluarganya kan bangun masjid itu di bawah Mohoni. Apa lagi namanya itu? Awal Mina. Awal Mina. Iya. Itu. Dan setelah itu bangunan masjid sudah selesai, nah itu juga salah satu poin bahwa beliau ini kan memperhatikan agama. Membangun masjid kan bukan anggaran sedikit itu. Pakai uang pribadi. Uang pribadi lagi. Terus setelah itu, ya setelah dia datangkan itu kuburannya orang tua yang ada di selatan dikasih pindah ke situ. Iya, dipindah. Itu menandakan bahwa dia mencintai tanah airnya. Dia mencintai Tanah Tobungku. Tanah Tobungku. Iya. Jadi kami sebagai orang warga Sulawesi Selatan KKS menyangka-yangkan kalau orang Bungku ada yang meragukan beliau. Marilah kita bersama-sama untuk memenangkan beliau. Kan itu tadi bahwa dia memenuhi pendidikan yang memadai, dia mempunyai pengalaman yang memadai. Ya mari kita sama-sama mendukung beliau untuk kemajuan Morowali ke depan yang lebih cepat. Oke. Nah, baik Pak Daming, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita rehat sejenak. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Yang Budiman balik lagi bersama saya Gaf, masih di Halo Morowali, masih di Tokoh Bicara dan masih bersama dengan Pak Daming. Ini banyak kemudian yang mandek beberapa waktu yang lalu soal pembebasan lahan oleh pemerintah daerah. Nah, itu tadi berhubungan yang saya katakan penataan tadi itu. Nah, bukan kalau kita lihat itu dulu kan, kalau kita jalan khususnya di Benti ya, di belakang pasar itu kan ada kelihatan di situ. Ada yang belum diaspal, ada yang diaspal, yang tidak diaspal itu kan itu belum dibayar ganti ruginya. Oh, yang Bente sini? Bente, termasuk di belakang perkantoran itu, di depannya PU kalau tidak salah situ. Iya. Kan di situ juga belum diaspal, karena belum dibayar. Nah ini kenapa? Sudah puluhan tahun itu barang tidak diselesaikan. Sampai sekarang belum dibayar? Sudah. Oh sudah sekarang? Ditangani Pak Rahman Shah. Oh jadi di zaman Pak Rahman Shah jadi PJ Bupati itu dibayar? Dibayar. Ganti rugi yang mana itu dibayar? Nah, ganti rugi tadi pelebaran jalan itu juga dibayar. Termasuk kami, mohon maaf ini. Nah, karena saya juga punya itu. Dilebarkan saya sudah terima. Nah, padahal ini sebelumnya itu saya menghadap di pemerintah. Saya menghadap DPR. Tapi tidak ada penyelesaian sampai puluhan tahun ini. Tapi begitu Pak Rahman Shah Ismail menjadi PJ Bupati waktu itu, langsung diselesaikan. Saya cuma ngomong waktu itu, saya bilang ada sebenarnya masalah begini Pak. Saya waktu itu sudah dipanggil, cuma dipanggil saya di dinas perumahan. Dibilang Pak Daming katanya ada tanya, oh iya betul. Nah, saya ikuti aturan, saya lengkapi semua persyaratan. Tapi ke kepala desa saya bikin nomor rekening, saya punya PBB, saya serahkan. Jadi dibayar. Sertifikat sudah dibayar sekarang. Jadi itu yang Pak Daming sebut salah satunya bahwa Pak Rahman Shah Ismail gerak cepat. Gerak cepat tadi itu. Karena dia kuasai aturan. Nah, dia pengalamannya banyak, jadi cepat dia bergerak. Baik, Pak Daming. Saya ada pertanyaan lagi buat Pak Daming ini. Iya. Pak Daming, sebagai mantan kepala BPN, urusan BPN ini juga kan urusan tata ruang, Pak. Betul. Ini Bahodopi, Pak, belum berhenti menjadi pembahasan bahwasanya soal kesemrautan yang ada di sana. Betul. Dan penataan ruang memang di sana saya lihat cukup semraut luar biasa. Ya. Itu bagaimana Pak Daming menanggapinya? Jadi sebenarnya begini. Nah, saya ini sebagai orang tua ya karena merasa memiliki Morowali. Ya. Pernah saya ingatkan Pemda waktu itu. Ada hal yang sangat mendasar di Bahodopi itu tidak bisa kita diamkan. Nah, segera harus diselesaikan. Yang pertama penataan ruang. Yang satu, yang kedua sampah. Nah, tentu penataan ruang ini tadi orang yang punya ilmu di situ. Nah, saya tahu persis Pak Rahman Shah pernah di dinas itu, punya pengalaman. Nah, lebaran ilmunya juga sudah cocok. Jadi paling tepat beliau. Jadi Pak Daming beranggapan bahwa Pak Rahman Shah Ismail bisa menyelesaikan persoalan semrautnya penataan ruang dan sampah di Bahodopi. Bukan lagi cuma sampai di situ. Yang saya tahu ini, pada saat ini kan kita punya saudara-saudara di itu maunya itu
jualan itu sampai di pinggir aspal supaya kalau orang belanja cuma tinggal tidak turun lagi dari mobilnya langsung. Nah, itu kan yang merusak. Ya. Semua bahu jalan dia pakai, apalagi penjual eceran yang di botol itu. Nah, ya saya dengar lalu itu pernah diadakan pembersihan sampai saya sendiri saksikan itu. Karena kebetulan harus punya tempat di Korea. Nah, dilaporkan saya, harus diambil 6 meter Pak ini ke dalam ini ada Satpol PP. Nah, ternyata kan beliau PJ waktu itu Pak Rahman saya punya perintah. Oh, saat Pak Rahman saya menjadi PJ bupati. Nah, kalau tidak salah waktu itu ya. Nah, jadi dibersihkanlah itu bahu jalan itu. Akhirnya tidak terlalu macet lagi karena kalau orang memarkir mobil, motor di bahu jalan, jadi artinya keluar dari aspal. Nah, dia tidak mengganggu mobil-mobil yang lewat. Ya. Nah, tapi kan dulu kan tidak. Begitu dia mau parkir untuk belanja, pasti dia parkir di dalam badan jalan di aspal. Artinya bahwa Pak Daming ingin menyatakan bahwa Pak Rahman sudah bekerja di sana. Sudah bekerja yang saya tahu. Bukan cuma itu saya dengar. Mengenai sampah juga yang saya dengar, dulu sudah meletakkan dasar-dasarnya itu. Nah, jadi yang dulunya itu saya dengar itu kan sampai itu berapa ratus ton itu yang harus diangkut. Ya, dan kemampuannya kita cuma puluhan. Ya, terbatas. Nah, tapi ini kan beliau sudah letakkan dasar-dasar ini. Nah, jadi sana nanti ke depannya semua sudah terjawab itu. Ini Pak Daming kan ini apa ya, tokoh yang sudah lama, kemudian birokratik juga ya. Kalau di mata Pak Daming, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh Morowali? Yang tentu yang pertama ya penataan kota ya. Lagi-lagi penataan kota. Jadi itu harus penataan kota, tidak boleh ditawar. Yang pertama. Terus tentu masalah tenaga kerja. Nah, ini juga harus diatur semua. Nah, khususnya aturan-aturan pertambangan. Nah, terus itu tadi kembali lagi mengenai aturan-aturan tanah di kawasan hutan. Kan di kawasan hutan itu kan ada berapa? Nah, ada macam-macam. Ada namanya APL, area apel pengelolaan itu bisa digunakan. Tapi ada namanya hutan konversi. Ada pokoknya itu harus ada aturan mainnya semua. Nah, jadi macam itu kawasan hutan kalau mau digunakan untuk pertambangan kan itu ada namanya pinjam pakai. Jadi dihitung semua itu berapa jumlah pohon. Kalau kita tidak tahu aturan itu, bisa nanti dikasih bodoh-bodoh kita orang-orang pengusaha ini. Iya, betul. Nah, apalagi ini dia main di pusat. Tapi kalau orang yang macam pemimpin yang mengerti aturan, tunggu dulu. Ini kok harus bayar PAD ini. Kau punya pajak ini. Dia tahu. Berarti kalau menurut Pak Daming itu tadi masalah terbesar ya, penataan ruang, kemudian apa tadi tenaga kerja dan persoalan-persoalan tanah. Kemudian kalau Pak Daming melihat, apakah Pak Rahman Ismail punya solusi atas persoalan-persoalan itu, soal penataan ruang dan lain sebagainya? Saya rasa beliau ini kan sudah mulai laksanakan ya. Artinya itu dia tentu di awal yang tentu yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Nah itu tadi semua yang dianggap masalah masyarakat tadi itu yang tertunda pembayarannya ya sudah selesaikan semua. Nah itu kan berarti sudah itu langkah awal. Nah tentu langkah keduanya nanti saya rasa tidak susah. Kalau dia yang pegang, makanya kita harapkan ya semua kita punya teman-teman ini ya sadarlah bahwa itu tadi kita harus mendukung orang-orang yang punya kapasitas, memang kemampuan di situ. Jangan asal pilih, tapi lihat dulu latar belakang pendidikannya dan kemampuannya, dan seriusnya. Nah itu tadi. Oke Pak Daming, saya punya pertanyaan terakhir. Iya. Untuk Pak Daming. Pak Rahman Ismail ini kan orangnya sedikit bicara. Iya. Itu kan yang kita lihat di mana-mana. Saya sering nonton video-videonya itu memang kalau ada pertemuan atau apapun itu Pak Rahman Ismail kesannya bicaranya sedikit saja. Sementara saya lihat biasa di daerah-daerah lain ya, yang namanya calon bupati itu jago bicara, pandai berretorika. Nah, tipe pemimpin kayak Pak Rahman Ismail yang sedikit bicara ini apa cocok memimpin Morowali? Justru ya, saya rasa kita sepakat ya. Namanya orang
Justru kalau banyak bicara kita nanti bisa banyak yang salah. Tapi kalau tidak banyak bicara kita langsung eksekusi, itu yang paling tepat. Jadi dia langsung melihat keadaan di lapangan. Saya lihat juga perhatikan itu. Kalau dia belusukan itu, bukan cuma semata-mata mau pergi baca cerita dengan orang di pasar. Setelah dia mendengar keluhan-keluhan di pasar, dia langsung lihat itu kondisi. Teman-teman waktu kita lihat di pasar mana itu, Bawah Mante. Oh, dia lihat, oh di sini harus dianukan ini di pantai ini supaya jangan ini abrasi dan sebagainya. Jadi itu jadi apa ya? Jadi dia mencari yang masalah-masalah itu langsung carikan solusi, bukan berarti cuma berretorika, bukan cuma bicara. Tidak. Dan kita kan itu saya sampaikan tadi, bahwa saya sendiri alami, saya sudah alami. Saya cuma ketemu sebentar, diambil itu peta, langsung eksekusi. Saya sampaikan semuanya keluhan, sekarang saya sudah dibayarkan. Nah, bahkan nanti insya Allah saya niat akan membangun lagi pesantren yang ada di Bente ini, karena saya kebetulan ada pesantren saya bangun di mana di Bawah Makmur itu, insya Allah nanti, karena belum pernah saya laporan sama beliau ini. Menurut nanti insya Allah, tapi yang jelas dengan dukungan itu saya sudah bisa bergerak nanti memulai pembangunan yang ada di Bente. Oke, ini pertanyaan yang benar-benar terakhir ini Pak Daming. Iya. Pak Daming kan tadi bilang, jadi Pak Daming mendukung Pak Rahman Syah Ismail ini ceritanya. Otomatis 100%. Oke. Iya. Kenapa orang Morowali, kenapa kita yang ada di Morowali ini harus memilih Pak Rahman Syah? Ya itu tadi, saya kembali lagi sampaikan bahwa yang pertama tadi itu beliau dia asli Bungku. Oke. Yang kedua dia mencintai tanah airnya, dengan saya ceritakan tadi bahwa itu ada masjid dan orang tua kemudian dipindahkan. Nah, terus niatnya ini kan betul-betul mau niat, artinya semua 4 calon ini semua bisa. Tetapi kan kita harus pilih yang terbaik. Dan itulah tadi bahwa berdasarkan latar belakang pendidikannya dan ilmunya dan pengalamannya, beliau yang paling tepat untuk memimpin Morowali. Seperti itu Pak. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir tadi Pak Daming menandai bahwa obrolan kita sudah berakhir. Iya. Untuk saat ini. Iya. Tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan ngobrol lagi. Insya Allah. Dan seperti biasa Pak Daming di Halo Morowali itu setiap akhir obrolan narasumber akan diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Oleh karena itu dengan ini saya serahkan mic sepenuhnya kepada Pak Daming untuk memberikan closing statement kepada masyarakat kita yang ada di luar. Saudara-saudara semua, keluarga, teman, sahabat, Andi Tualang semuanya, khususnya warga yang ada di Kabupaten Morowali, tentu kita sama-sama mengharapkan bagaimana pembangunan Morowali ke depan lebih cepat, dan tentu kita harapkan ya untuk perkembangan lebih cepat ya, artinya ya kita perlukan sekarang ini untuk mengejar kita punya ketertinggalan dengan daerah lain, kita harus adakan lompatan yang cepat. Nah, dan saya lihat yang bisa melaksanakan hal itu adalah Pak Abu Rahman Syah Harsono bersama Abu Rahman Syah bersama Pak Harsono Lamusa sebagai orang tua warga Sulawesi Selatan, kepada semua warga kami bahwa yang selama ini kan tidak pernah saya terlalu istilahnya apa ya, turun gunung ya. Jadi cobalah jangan melihat kepada siapa atau apa. Cuma satu permohonan saya kepada semua warga kami yang ada di Morowali, khususnya Sulawesi Selatan. Saya minta tolong dukung kami dengan cara mendukung Pak Abdul Rahman Syah dan Harsono Lamusa untuk menjadi Bupati Morowali ke depan. Dan itu saya cuma minta kamu bersatu untuk membangun Morowali ke depan, insya Allah. Jadi sini ini para ugi manang wilau ini nawani cetak coba-coba masih dikit parilokku yerek yang terakhir untuk ini manang masih dikit dukungi Pak Abdul Rahman Syah Harsono Lamusa, karena nasabah wita alena tawero dia namanya cerita, tetapi di mata-mata langsung najamur nyaman-nyamannya napa langsung
Artinya ya kepentingan rakyat dahulukan. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen yang budiman, itulah closing statement dari Pak Daming yang cukup luar biasa, yang sekaligus menandakan bahwa perjumpaan kita kali ini akan berakhir sudah. Dan Pak Daming, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Semoga sukses Insyaallah. dan tercapai segala yang di. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Netizen yang budiman, dengan sangat tegas dan jelas tadi Pak Daming menyampaikan bahwa Pak Rahman Syah Ismail adalah sosok yang tepat untuk memimpin Morowali ke depan. Karena memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni dan juga latar belakang pengalaman kerja yang luar biasa. Dan tentu saja seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Dari kediaman Bapak Muhammad Daming di Kelurahan Bungi, Pak ya? Bungi. Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungu Tengah. Saya Gap mohon undur diri. Semoga kita semua senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga Morowali. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali.